Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah sehat. Dan bagaimana pula dengan Alisa? Alhamdulillah kabar Alisa sehat Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Ini Alisa ada tugas nih Ibu dari guru penggerak untuk menyelesaikan penugasan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin Alisa ingin dulu Bu supaya Ibu menyampaikan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah sudah berapa lama seperti itu. Mungkin minta dulu pengalamannya sedikit. Pengalaman di dalam untuk Sebagai kepala sekolah. sebagai kepala sekolah, Ibu sudah bertugas dari tahun 2020 dan sekarang ini sudah menjalani masa 4 tahun ini dalam bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Adalia 2 Padang. 4 tahun ya Bu ya, Iya. berarti waktu yang tidak sebentar ya Bu ya, Iya. banyak lika-liku yang dirasakan. Iya. Oke, baik. Jadi seperti ini Bu. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentu banyak keputusan yang sudah diambil. Tentunya Ibu pernah mengalami kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, yang dimaksud dilema etika ini kan keputusan yang sama-sama benar, tapi bingung memilihnya yang mana. Nah, ada juga yang bujukan moral. Ibu membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, kira-kira Bu, kasus yang Ibu temukan selama ini, bagaimana cara Ibu menentukan bahwa kasus ini adalah dilema etika? Lalu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan tersebut? Baiklah Ibu Alisa, bahwa dalam yang paling mudah mengambilnya tentunya ada baik dan ada benarnya, ada salahnya. Tentu yang baik kita pilih. Kalau yang sama-sama benar tetapi mana yang terbaiknya, tentu kita banyak mengumpulkan berbagai informasi dulu. Kita kumpulkan dari komponen-komponen, kalau dari luar, dalam yang pertama dari dalam, dan dari luar, dari dalam ya dari para wakil-wakil, bagaimana kita komunikasikan dulu ini kondisi-kondisi, kemudian kita bawa ke yang lebih besar lagi dengan mengumpulkan guru-guru, kemudian mungkin dari orang tua atau orang tua siswa ya, atau dari pihak, karena kita sekolahnya bernaung di bawah suatu yayasan, juga kita akan minta pula pendapat dari pengurus yayasan, ini seperti apa. Kalau memang ini sangat dilematik dalam arti kata memilih di antara dua yang benar ya. Nah, akhirnya dengan adanya dua alternatif itu, akan kita sampaikan kalau ini kebaikannya, ini yang lebih baiknya. Kemudian kita kalau yang satu lagi, yang satu ini kebaikannya, maka kita akan melihat mana yang terbanyak lebih baiknya, yang memenuhi kepentingan bersama ya, daripada seluruh komponen, dari mulai wakil, guru, kemudian siswa, dan kepentingan masyarakat banyak. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai keputusan terakhir nantinya. Berarti Ibu dalam pengambilan keputusan memakai prinsip berpikir berbasis hasil akhir ya Bu ya? Iya. Apakah bisa dimanfaatkan oleh orang banyak atau tidak? Ya, karena kita harus tidak bisa pribadi memikirkan itu, harus bersama, karena kita adalah untuk meningkatkan daripada mutu atau sekolah itu tidak bisa sendiri, harus bekerjasama dengan semua komponen-komponen yang ada di sekolah itu, sehingga betul-betul dirasakan bersama manfaatnya, hasilnya, dan ini memenuhi daripada hati ya. Walaupun kadangkala tidak pernah ada yang 100% setuju, ini yang terbaiknya, tetapi ya mana yang banyak persentasenya, itulah kesimpulan kita. Iya, baik Ibu. Nah, selama ini Bu, tentu Ibu memperoleh tantangan dalam pengambilan keputusan ya Bu. Nah, tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan itu apa saja kira-kira Bu? Apakah ada dari guru, dari siswa, dan orang tua? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Ya, kalau di mana-mana pasti ada tantangan-tantangan, tapi
kita kan harus melakukan pendekatan yang bersifat persuasif. Artinya mengkaji kenapa dan memberikan alternatif-alternatif dan arahan-arahan ini loh daripada manfaat yang sesungguhnya. Nah, kalau kita ikuti ya insya Allah ini berjalan baik dan akan menghasilkan yang lebih baik. Nah, sehingga orang yang pada awalnya atau ada sebagian guru yang pada awalnya tidak setuju, akhirnya dia mengerti dengan melihat adanya manfaat apa yang ditujukan atau yang diputuskan itu, sehingga betul-betul dia merasakan oh iya, menyadari bahwa oh iya benar ini yang terbaik. Nah, itu yang luar biasa kita lakukan. Baik, berarti bisa ya Bu ya orang-orang mengerti dengan apa yang disampaikan saat pengambilan keputusan tersebut. Iya. Nah, kira-kira Bu, apakah Ibu memerlukan jadwal tertentu untuk memikirkan pengambilan keputusan ini atau secara spontan dan sesegera mungkin Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kalau saya suka kalau ada masalah saya segera untuk mengambil atau untuk melakukan musyawarah atau demokrasi itu ya, kemudian cepat mengambil keputusannya, karena kalau ditunda-tunda nanti kelamaan dan terhambat apa yang kita inginkan itu menjadi suatu kemajuan atau suatu keputusan. Makanya saya tidak menunda-nunda berhari-hari memikirkan untuk apa kita pikirkan. Nah, karena kita harus ambil suatu kebijakan, kita harus komunikasikan, dan setelah itu baru kita mana yang terbaik itu sudah cari sudah dapatkan daripada solusi-solusi dan manfaat-manfaat yang kedepannya, yang itu apa lagi kita tunda-tunda. Nah, itu makanya saya lebih cepat menyelesaikan dan mengambil suatu keputusan. Berarti spontan ya Bu ya, tidak memerlukan jadwal. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira faktor apa saja yang membuat Ibu mudah untuk mengambil keputusan tersebut? Apakah ada faktor teman yang solid, diajak untuk diskusi, mau gitu? Ya, sebetulnya banyak faktor. Yang pertama kita sendiri dulu. Nah, kita sendiri harus percaya diri bahwa keputusan yang kita ambil itu betul-betul berguna untuk sekolah kita, untuk daripada seluruh komponen yang ada di sekolah itu. Yang kedua tentunya ya kita harus ya dalam arti kata membawa serta daripada unsur-unsur seperti wakil-wakil kita, kemudian daripada tim-tim yang sudah kita bentuk, bagaimana ini sehingga dengan banyaknya masukan-masukan itu, nah ini akan menjadi suatu menambah kuatnya kita untuk mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, selanjutnya nih pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita hari ini, wanci kita hari ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik atau kita ambil dari pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika ini Bu? Mungkin apakah sebagai manusia kita harus menyelesaikannya dengan cepat atau kita hindari atau bagaimana seperti itu? Atau kasus ini ada seperti itu Bu, apakah harus kita hadapi sendiri atau bersama-sama? Nah, kalau semua keputusan kita hendaknya harus, karena kita suatu lembaga pendidikan ini ya, harus dilakukan hal yang bersama-sama untuk mengkaji kan kita sudah tahu bahwa ini adalah dua keputusan yang terbaik yang harus kita yang baik dan akan melihat mana yang terbaiknya. Kalau yang jelek tidak perlu kita bahas lagi ya. Nah, tapi ini untuk manfaatnya ada dan besar untuk bersama. Karena harus segera kita lakukan untuk merangkul, mengumpulkan daripada teman-teman yang ada di bawah naungan kita, artinya ada wakil kita, tim kita lagi, kita kumpulkan. Nah, ini loh masalahnya. Ini ada manfaatnya di sini. Kalau ini mana yang paling terbaik untuk saat ini dulu. Nah, kemudian baru dan akan menjangkau ke depannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Sehingga dengan masukan, dengan kan banyak kepala, banyak pikirannya, dengan masukan-masukan itu kita ambillah satu keputusan yang merupakan mewakili dari kepentingan bersama.
Berarti intinya kita tidak lari Ya, dari tidak masalah lari, ya Bu jangan, ya. jangan lari. Kalau kita lari dari masalah itu namanya kita akan tertinggal jadi nanti, ya. Nah, Berusaha menyelesaikan masalah dengan sesegera mungkin dengan keputusan yang terbaik dengan beberapa pertimbangan. Iya, Gitu ya, Bu. betul. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Alisa sampaikan hari ini. Semoga Ibu dalam aktivitas sehari-harinya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Penuh Amin, semangat. amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bisa juga demikian hendaknya sehat selalu, apalagi dalam kondisi sekarang kerja berat, kondisi juga berat, ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Iya. atas berbagiannya. Ya, sama-sama. Ya, saya permisi ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah sehat juga. Ini sedikit Pak, Ambo sebagai guru penggerak, jadi ada tugas yang perlu diselesaikan. Tujuan Ambo datang ke sini untuk mewawancarai Bapak, untuk mewawancarai tentang kepemimpinan Bapak, bagaimana Bapak, langkah-langkah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Kira-kira Pak ada waktu ya Pak ya? Ya, silakan. Stop dulu yuk. Pak, pertama Alisa ingin mengetahui dulu profil Bapak, identitas apa. Mungkin bisa Bapak sampaikan kepada kami seputar identitas Bapak. Oke, terima kasih. Bapak mulai bertugas di sekolah ini tahun 1999 sebagai guru agama. Dan tahun 2018 itu mulai yayasan menitipkan amanah untuk jadi kepala SD Arabia, periode pertama, kemudian periode kedua kemarin tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang kita dititipkan amanah ini oleh yayasan seterusnya Arabia untuk 4 tahun ke depan sebagai kepala sekolah. Jadi lebih kurang sudah 20 tahun lebih ya. Waduh, luar biasa ya Bapak ya. Sudah lebih kurang 20 tahun sampai Iya. di sini. Dan itu banyak lika-likunya ya Pak ya. Sangat Sudah banyak. dirasakan. Oke. Baik Bapak, Alisa mau bertanya, kira-kira terkait dengan pengalaman Bapak sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah di SD Adabiah ini, terutama dalam pengambilan keputusan, tentunya Bapak pernah mengalami yang namanya dilema etika. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak menentukan bahwa kasus yang Bapak temukan itu adalah sebuah dilema etika? Kita kan di dalam memimpin tentu ada kiat-kiat kita. Kalau kasus-kasus yang dilema etika kita temui itu, kita tentu mempelajari kasus-kasus itu detailnya. Kita memandang bukan dari satu sisi sudut pandang saja. Jadi kasus ini harus kita lebih detail, kita mempelajarinya. Ini kasus seperti ini, nah kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Nah, disitulah kita mana lebih kurangnya. Kalau ini kita ambil keputusan, ini kurangnya, ini lebihnya. Kalau ini lebihnya, ini kurang. Nah, disitulah mana yang banyak lebihnya untuk manfaat untuk kemajuan sekolah kita. Itulah yang kita ambil. Baik, berarti Bapak mempelajari dulu ya Pak ya, Iya, harus. masing-masing kasus ini mana yang bisa kita ambil lebih banyak manfaatnya. Iya. Nah, selama ini kan banyak ya keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil. Nah, kira-kira langkah-langkahnya nih Pak yang selama ini Bapak lakukan
kan ada step by step itu supaya mencapai keputusan yang maksimal. Kira-kira apa langkahnya? Apakah Bapak mengikut sertakan guru-guru atau hanya mengambil keputusan ini sendiri gitu dan segera atau bagaimana? Kalau kita setiap mengambil keputusan itu semuanya hasil kesepakatan kita dengan guru. Kalau dalam rapat kita suatu hal keputusan sudah kita ambil bersama, secara mufakat, itu yang kita jalankan. Prinsip bagi saya, kalau sudah dirapatkan, diputuskan, diambil keputusan, saya tinggal menjalankan. Walaupun di jalan nanti Pak, bagaimana ini, saya tidak merubah. Merubahnya di dalam rapat kembali. Itu selama ini kita lakukan seperti itu. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita. Maksudnya, sudah dirapatkan, enak-enak aja kepala sekolah merubah. Tidak, saya setiap keputusan merubahnya di dalam rapat lagi. Itu selama ini. Jadi bagus sekali ya Pak ya dalam pengambilan keputusannya, apa yang sudah diperoleh hasil musyawarahnya itu yang dilaksanakan. Berarti Bapak memakai prinsip berpikir berbasis hasil akhir ya Pak. Hasil akhir apa yang diperoleh musyawarah maka itu dilaksanakan. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, selama ini mungkin Bapak ada tantangan yang dihadapi selama pengambilan keputusan, baik itu dari guru maupun dari orang tua murid terkait keputusan diambil. Kira-kira tantangan yang Bapak hadapi ini seperti apa contohnya? Ya, kalau mengambil keputusan itu tantangannya seperti bagi saya kan masih banyak guru senior di atas saya. Ya, kadang-kadang guru senior ini kita perlu hati-hati. Ya, sangat kita butuh dia untuk memberikan masukan kepada kita karena guru senior. Kadang-kadang disitulah kita mengambil keputusan yang harus mereka tidak terima, mereka harus ikut walaupun di belakang kita dia ngomong kepada teman caranya begini. Tapi kalau dalam rapat sudah oke, keputusan tetap saya jalankan. Itu kendala-kendala seperti itu yang senior-senior di atas kita itu kendalanya. Caranya menghadapi ya keputusan yang telah kita buat wajib kita jalankan. Nah, itu yang kita kasih pengertian. Berarti dengan memberikan pengertian ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Bapak, untuk pengambilan keputusan ini apakah Bapak perlu menjadwalkan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau langsung dilakukan secara spontan, kasus ini harus segera diselesaikan dan langsung rapat? Ya, setiap kasus yang ada kita tidak melalui kasusnya. Ya, kalau ada permasalahan hari ini harus diselesaikan. Ya, kalau bisa kita kumpulkan guru-guru menjelang pulang, setelah pulang melega anak-anak, kita kumpul sebentar apa permasalahan yang perlu kita selesaikan hari ini. Sehingga guru-guru kita tidak membawa permasalahan ini ke rumah. Iya. Dapat sekali Bapak. Faktor-faktor apa saja kira-kira Pak yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah karena gurunya solid gitu, atau memang mau mereka diajak untuk memberikan saran atau ide ketika pendapat atau bagaimana? Faktor-faktor yang bermudah. Ya, faktor yang mudah itu untuk mengambil keputusan semua guru ya alhamdulillah selalu kompak untuk kebaikan sekolah, untuk kemajuan sekolah. Semua guru alhamdulillah mendukung kebaikan sekolah semuanya. Jadi keputusan yang kita ambil bersama, apapun walaupun ada pro kontranya, tapi lebih banyak ya, lebih dari 50% kita sudah menyetujui keputusan itu. Alhamdulillah yang lainnya itu kalau memang itu keputusan oke. Sehingga kami dari SDM media ini selama ini kekompakan itulah yang kita kompakan. Berarti kuncinya kekompakan ya Pak ya. Apapun yang akan kita laksanakan, kita musyawarahkan, kita kompak. Kompak untuk melaksanakan keputusan yang telah kita sepakati. Iya. Baik. Ini yang terakhir ya Pak ya. Nah, dari wawancara kita ini tentu ada pelajaran yang bisa saya ambil gitu dari wawancara di rumah etika kita ini terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Kira-kira ada nggak Pak saran-saran yang bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan yang ada juga memimpin di luar sana saat mengambil keputusan ini?
Yaitu kita sebagai pimpinan kami kepada teman-teman kita yang ada di ini, setiap mengambil keputusan, mari kita bermusyawarah. Ambil keputusan itu mufakat dan musyawarah itu yang kalau sudah musyawarah mufakat kita sudah laksanakan, kita enak menjalankannya. Itu yang sama-sama. Jadi demokrasi kita dalam hal kepemimpinan. Berarti bukan otoriter yang Otoriter, dipegang. jangan otoriter. Berarti kita sebagai pemimpin perlu kiranya untuk berkonsultasi, berkomunikasi dengan Betul. guru-guru kita yang ada di lingkungan tempat kita pemimpin ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam wawancara kita ini. Terima kasih atas berbagi informasinya, berbagi ilmunya, dan mohon maaf karena saya mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak senantiasa sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin. Ya. Ya, assalamualaikum Pak.